Halo teman-teman semua, kenalin aku Yolanda Panjalestari, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada. Pada video ini aku bakal bahas sebuah paradoks dalam transisi energi di Indonesia, bagaimana upaya menyelamatkan iklim global yang justru menciptakan konflik lokal di Gunung Gede Pangrango. Indonesia memiliki 28.000 megawatt potensi energi geotermal. Dalam upaya mencapai net zero emission tahun 2060, pemerintah menargetkan 7.000 megawatt pembangkit geotermal harus sudah beroperasi tahun 2030. Tapi sebenarnya, apa sih itu energi geotermal? Bayangkan bumi seperti telur rebus, di permukaannya dingin, tapi di dalamnya panas. Energi geotermal adalah energi yang berasal dari panas alami di dalam perut bumi. Di beberapa tempat, seperti daerah gunung berapi, panas ini lebih mudah diakses. Air di bawah tanah dipanaskan hingga menjadi uap panas. Uap inilah yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Sama halnya seperti pembangkit listrik tenaga uap. Tapi sumbernya panas dari bumi, bukan batu bara. Yang membuatnya istimewa, energi ini bersih, tidak menghasilkan asap atau polusi seperti batu bara. Namun, kasus di Gunung Gede Pangrango ini memperlihatkan kompleksitas implementasi. Masyarakat lokal menolak keras pengembangan geotermal karena 4 alasan utama. Yang pertama, pendekatan top-down yang mengabaikan partisipasi masyarakat. Informasi proyek bahkan disembunyikan dari warga. Mengajak menutup akses informasi tentang adanya proyek yang akan dibangun di Gunung Gede Pangrango. Yang kedua, kekhawatiran akan dampak lingkungan seperti kebocoran gas, munculnya lumpur panas, pencemaran air, dan gempa mikro yang mengancam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, persepsi bahwa geotermal ini tidak memberikan manfaat ekonomi langsung bagi para masyarakat. Yang keempat, ancaman terhadap mata pencaharian petani yang bergantung pada stabilitas lahan dan sumber air. Mengapa konflik ini bisa terjadi? Sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, saya melihat ini sebagai kasus klasik konflik kepentingan spasial yang bukan sekedar penolakan irasional tapi cerminan dari dua masalah perencanaan. Yang pertama, permasalahan pendekatan partisipatif. Bayangkan jika tiba-tiba mengetahui ada rencana besar di halaman belakang rumah Anda, tapi tidak pernah ada yang bertanya tentang pendapat Anda akan hal itu. Itulah yang terjadi di kasus Gunung Gede. Masyarakat baru tahu setelah proyeknya hampir berjalan. Untuk memahami kompleksitas konflik ini, kita perlu melihat diagram pembangunan berkelanjutan yang harusnya mempertimbangkan 3 aspek sekaligus, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan sustainable, di mana ketiga aspek bertemu, kasus Gunung Gede ini menunjukkan ketidakseimbangan aspek ekonomi, yaitu energi nasional yang mendominasi, sementara aspek sosial dan lingkungan terabaikan, yaitu partisipasi masyarakat dan konservasi. Kawasan Gunung Gede bukanlah ruang yang kosong. Ada 3 fungsi utama, yaitu konservasi, produksi pangan, dan potensi energi. Tanpa zonasi yang tepat, ketiga fungsi ini akan berkonflik. Zonasi yang baik harus mempertimbangkan ketiga aspek sustainability. Inilah mengapa konflik Gunung Gede terjadi. Adanya mismatch antara skala dampak dengan skala pengambilan keputusan. Dampaknya lokal dan spesifik, tapi keputusannya dibuat tingkat nasional dengan perspektif makro. Solusinya bukan membatalkan proyek geotermal, tapi merancang ulang prosesnya agar mencapai titik sustainable, di mana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan seimbang. Jadi permasalahan geotermal di Gunung Gede ini, solusi spasial yang saya usulkan yaitu kita perlu lakukan 2 hal utama. Yang pertama dan yang paling penting adalah kita harus mengatur tata ruang dengan benar. Kita bagi menjadi beberapa zona yang jelas. Ada zona khusus untuk operasional energi geotermal, ada zona agrowisata, dan zona lindung. Sehingga setiap kegiatan akan punya tempatnya sendiri dan tidak akan terjadi bentrok satu sama lain. Petani tidak perlu khawatir lahan pertaniannya tiba-tiba diambil. Lingkungan juga tetap terjaga karena ada zonasi yang memang sengaja dilindungi. Dan yang penting, semua kegiatan bisa berjalan dengan tertib karena sudah ada peraturan yang jelas. Solusi yang kedua, kita gabungkan pertanian dengan energi geotermal untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani. Kita manfaatkan uap panas untuk menghangatkan rumah kaca atau greenhouse. Di dalam rumah kaca yang hangat inilah, tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan lebih bagus daripada di luar. Dengan cara ini, petani bisa panen lebih sering dan hasilnya lebih banyak. Tapi ingat, kedua solusi tadi tidak akan berhasil kalau masyarakat tidak ikut serta secara aktif. Kita perlu melibatkan masyarakat dalam setiap langkahnya agar semua stakeholder setuju dan program dapat berjalan jangka panjang serta tidak muncul konflik di kemudian hari.